Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Dayani dengan NIM 22650024 dari kelas A. Pada video ini saya akan mereview materi ketiga mata kuliah manajemen proyek. Judul materi fase perencanaan proyek IT. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut ABET 2001 adalah susunan sistematik mengenai langkah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Prosesnya sangat penting karena sebelum memilih proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi, tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan dengan lama. Tahapannya, pertama penetapan tujuan, yaitu menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan, serta waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. Kedua, urutan kerja, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Ketiga, perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen subkontraktor, manajer proyek. Keempat, jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai dan milestone. Kelima, rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Terakhir, ramalan performansi penyelesaian proyek, yaitu performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Fungsi perencanaan proyek ini antara lain: pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait; kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya; terakhir, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Fase perencanaan proyek IT. Pertama, merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu 1. Mengidentifikasi subsistem pada proyek untuk mengetahui proyek dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Kedua, menetapkan kendala proyek, yaitu memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan waktu penyelesaian. Keempat, menetapkan prioritas proyek, yaitu kriteria rasional yang meningkatkan keuntungan dan kriteria tidak rasional, yaitu menonjolkan kebanggaan. Terakhir, perencanaan strategi. Merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran, contohnya memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Kedua, mempersiapkan proyek, yaitu menunjuk anggota tim, konsultan melalui tender, personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Tiga, mengumumkan proyek, yaitu alasan pengembangan, apa sasarannya, dan dampak keuntungan pegawai. Keempat, mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, seperti melakukan studi kelayakan dan menilai kelayakan proyek. Menggunakan jasa konsultan, kelebihannya waktu penyelesaiannya lebih cepat, kualitas lebih baik, dan kelemahannya biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Lalu menggunakan resource internal, kelebihannya biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjaga, tapi kelemahannya waktu penyelesaian lambat dan hasil kurang berkualitas. Untuk kombinasinya, memiliki kelebihan waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, kelemahan biaya lebih tinggi, dan rahasia perusahaan terbuka. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Bar chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Contohnya ada pada video ini, yaitu pertama ada inisiasi proyek, tahap persiapan, analisis masalah, analisis kebutuhan, analisis keputusan, desain, perencanaan sistem, dan implementasi. Gantt chart adalah bagian batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Contohnya ada pada video. Oke, mungkin itu saja review materi ketiga dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.